Baik, ini ada langkah-langkah ya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan bagaimana menuju Allah. Bagaimana kita itu bisa dekat kepada Allah. Langkah yang pertama adalah takhalli, mengosongkan atau membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Misalnya iri, dengki, hasud, sombong, itu harus dikosongkan dalam diri kita. Yang kedua adalah tahalli, menghiasi hati dengan akhlak baik dan terpuji, sabar, qanaah, tawaddu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tajalli, menampakkan diri pada setiap hal yang telah diperintahkan oleh Allah. Waktunya sholat, kita sholat. Kita harus tampakkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari, nah, kunci untuk membuat hidup yang lebih baik, ini kuncinya ya. Ini terkait dengan besi. Apa ada hubungannya dengan besi? Sangat terkait. Satu, personality, personal, terkait dengan individu. Satu, jangan membandingkan hidup Anda dengan orang lain, karena Anda tidak pernah tahu apa yang telah mereka lalui. Manusia dengan manusia lainnya tidak mungkin sama, pasti memiliki perbedaan. Gak perlu sampean itu membanding-bandingkan. Jalani apa yang ada dalam diri kita sendiri. Ruwet kalian itu kalau saya harus seperti anaknya Pak Harto, sampean ring benda sama dengan anak Pak Harto. Mereka akhirnya kalian yang harus naik sepeda motor pingin numpak BMW, ya tidak bisa dong, nggak bisa. Sudah, jalani hidup apa ada. Nggak perlu kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Itu ketenangan personality. Yang kedua, jangan berpikir negatif akan hal-hal yang berada di luar kendali Anda, melainkan salurkan energi Anda menuju kehidupan yang dijalani saat ini secara positif. Nggak perlu ya, kita berpikir negatif, wah ini gimana. Sudah, jalani apa yang ada dalam diri kalian dengan baik, secara positif. Artinya kita harus sering melakukan positive thinking, jangan negatif thinking. Yang ketiga, jangan bekerja terlalu keras. Jangan lewati batasan Anda. Manusia ini ada batasnya. Kapan waktunya istirahat? Kapan waktunya ibadah? Kapan waktunya kerja? Kapan waktunya sholat dan lain sebagainya. Yang keempat, jangan memaksa diri Anda selalu perfect. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Katanya Gus Dur, selama kalian menjadi manusia di dunia ini, tidak mungkin kalian itu seluruh manusia senang kepada kalian. Pasti ada yang senang, ada yang benci, ada yang tidak suka, ada yang suka. Masa bodoh orang yang tidak suka, masa bodoh orang yang benci kepada kita. Biarkan. Kita tetap harus Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini jalan hidayah dari Allah, jalan yang lurus. Saya akan kerja, saya akan berbuat sesuai dengan keyakinan hati saya. Harus seperti itu. Kalau kalian mikirkan bunyinya burung, nah ini filosofi dari dosen saya dulu, dari guru saya. Mun odi ning itu nyarecek pate mikire bunyinya manuk. Bagaimana bunyinya burung? Ada yang ciat-ciut, ada kukuk,
macam-macam itu. Jadi sama di dalam hidup ini. Hidup kita ini jangan terlalu berpikir orang yang tidak suka dengan kita. Kita berkumpul dengan orang-orang yang suka kepada kita, yang selaras, sejalan, sepikiran, seperjuangan dengan kita. Biarkan orang yang tidak suka kepada kita. Kalau perlu, cari teman yang bisa memberikan semangat kepada kita. Harus cari orang yang bisa memberikan semangat kepada kita. Hindari orang yang destruktif, orang yang akan menjatuhkan kita, menghilangkan semangat kita. Jauh itu, gak perlu itu. Karena orang itu tidak ada yang sempurna. Rasulullah sudah Sultanul Anbiya itu kan, Rasulullah itu masih ada yang membenci, apalagi kita. 5. Jangan membuang waktu Anda yang berharga untuk gosip. Kan banyak orang itu hanya waktunya untuk gosip, ngerasain di orang, itu tidak produktif. Ini. Yang keenam, iri hati, membuang-buang waktu. Anda sudah memiliki semua kebutuhan Anda. Kita sudah memiliki mata, hidung, telinga, mulut, hati. Apalagi yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Waduh, bersyukurlah kepada Allah. 7. Lupakan masa lalu. Jangan mengungkit kesalahan pasangan Anda di masa lalu. Jadi ini wal afu amma salaf. Apalagi yang suka pacaran itu, jangan sering-sering mengungkit-ungkit masa lalu, ya. Jangan sering-sering. Sudah wal afu amma salaf. Yang harus dipikirkan itu adalah masa depan. Yang ke-8, hidup terlalu singkat untuk membenci siapapun itu. Jangan membenci. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita memiliki kasih sayang kepada makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka Allah akan menyayangi kita. Kalau kita mencintai kepada makhluk Allah di muka bumi, insya Allah hakul yakin Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, minta apa yang tidak akan diberi oleh Allah? Minta rezeki akan diberi oleh Allah, minta jabatan akan diberi oleh Allah. Di situ harus yakin, optimisme. Sudah, jangan membenci orang lain. Biarlah orang lain membenci kita. Biar. Yang ke-9 adalah berdamailah dengan masa lalu Anda, agar hal tersebut tidak mengganggu masa ini. Sudahlah, tidak ada orang yang tidak memiliki masa lalu. Tidak ada di masa lalu kita yang tidak bersalah. Maka berdamailah dengan masa lalu, kita menatap masa depan. Yang ke-10, tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda kecuali Anda sendiri. Saudaranya atau temannya nggak mungkin. Anda sendirilah sebenarnya kunci letak kebahagiaan Anda. Hidup harus happy, harus happy. Kemudian yang ke-11, sadari bahwa hidup adalah sekolah dan Anda berada di sini sebagai pelajar. Masalah adalah bagian daripada kurikulum yang datang dan pergi. Bila berdebur ombak di lautan, maka tampaklah sampah-sampahnya. Bukankah khilaf dan salah adalah undang-undang Tuhan yang diberikan kepada hamba-Nya?
Iya kan? Ombak berdebur, sampah pasti ada. Sama dengan manusia, tidak mungkin manusia tidak punya salah. Impossible, bohong. Kalau masih mengatakan umatnya Nabi Muhammad, kalau masih mengatakan dia manusia kemudian tak pernah salah, bohong. Itu bohong. Orang pasti punya salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Gak ada manusia suci. Makanya ibarat sekolah, ya, kita harus terus memperbaiki diri. Yang ke-12, senyumlah dan tertawalah. Ini yang penting. Ya. Ini penting, tertawa itu penting, guyonan itu penting gitu kan. Karena di sini ini letak dari yang bisa menyebabkan kita itu sehat. Gitu. Yang ke-13, Anda tidak dapat selalu menang dalam perbedaan pendapat. Belajarlah menerima kekalahan. Nah, ini penting. Jangan sok jadi mahasiswa, karena kan ada ya teman saya itu dulu kalau dia itu disalahkan nggak mau, sampai mau tengkar. Loh, sampai adikku salah, enggak. Nah, kan ada, sudah. Kita itu harus bisa menerima kesalahan, kekalahan. Kadang-kadang manusia itu hidup menang, hidup kalah, biasa. Itu.